Buat kamu yang klik video ini, mungkin sedang bertanya-tanya, kok ada sih yang namanya saham? Kenapa bisnis mengeluarkan lembaran saham? Kalau kamu berpikiran seperti ini, you're on the right track. Di sini, kami sebagai salah satu platform edukasi mengenai saham akan menjelaskan kenapa bisa ada bisnis di balik lembaran saham, agar kamu tidak kena tipu oleh orang di luar sana. Untuk tahu jawabannya, kita harus mengenal sejarahnya terlebih dahulu. Kapan pertama kali pembelian saham itu terjadi? Pada abad ke-16, Belanda, di saat belum merdeka, masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Spanyol. Sebagai salah satu penjajah Eropa yang paling awal, Kekaisaran Spanyol menguasai wilayah yang luas di seluruh dunia dan menggunakan uang yang diperoleh dari perbudakan serta perdagangan untuk membiayai berbagai perang penaklukan dan penindasan. Belanda akhirnya menjadi korban dari salah satu perang tersebut dan menghabiskan 80 tahun berikutnya mencoba untuk melepaskan diri. Namun, upaya kemerdekaan Belanda menghadapi masalah besar di awal. Saat itu, Portugal memegang monopoli perdagangan rempah-rempah, mengendalikan semua jalur perdagangan utama ke Asia dan kembali. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh Belanda adalah membeli semua rempah-rempah mereka dari Lisbon dan kemudian mengirimkannya ke seluruh Eropa untuk dijual dengan keuntungan. Namun Portugal jatuh ke dalam Kekaisaran Spanyol pada tahun 1580. Dan tentu saja, hal pertama yang dilakukan Spanyol adalah menutup Lisbon untuk pedagang Belanda. Tiba-tiba, jalur utama ekonomi Belanda terputus, dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh pedagang Belanda adalah berlayar ke daerah timur dan membangun jaringan perdagangan mereka sendiri. Pada awalnya, usaha ini sangat terdesentralisasi. Pedagang dari berbagai kota di Belanda akan mendirikan perusahaan untuk satu perjalanan. Pada dasarnya, mereka akan mendanai beberapa kapal dan pelautnya, lalu mengirim mereka untuk mencari rute perdagangan baru ke daerah timur. Beberapa misi berhasil dan kembali dengan banyak rempah-rempah. Tetapi, sebagian besar tidak berjalan dengan lancar. Selama 6 tahun pertama upaya ekspedisi, total 65 kapal dikirim. 1 dari 10 tidak pernah kembali. Dan yang kembali hanya membawa sepertiga dari awak mereka. Namun demikian, perjalanan awal ini memberi Belanda pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana mendirikan jaringan perdagangan yang lebih permanen. Tetapi, mengkoordinasikan pedagang individu, masing-masing bersaing satu sama lain, itu sangat sulit. Apalagi dengan Inggris, Spanyol, dan Portugis yang semuanya mencoba menciptakan kerajaan perdagangan mereka sendiri. Belanda tahu bahwa mereka harus bersatu. Jadi, pada tahun 1602, di bawah naungan Perdana Menteri Holland, berbagai perusahaan ekspedisi bersatu menjadi satu perusahaan dengan kekuasaan yang luas. Namanya adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie. atau VOC untuk singkatnya. Dan penciptaannya menandai babak baru dalam sejarah Belanda. Belanda membutuhkan mesin ekonomi baru untuk melawan Spanyol dan untuk memulihkan negara mereka yang hancur akibat perang. VOC adalah satu-satunya harapan mereka. Itulah sebabnya VOC diberikan tidak hanya untuk memonopoli perdagangan, tetapi juga kemampuan untuk melatih tentaranya sendiri, untuk bernegosiasi, menyatakan perang, untuk menduduki tanah, dan bahkan untuk menegakkan perbudakan. Tetapi, untuk menaklukkan daerah timur, VOC membutuhkan lebih banyak modal. Disinilah ide IPO atau Initial Public Offering muncul untuk pertama kalinya. VOC mengumpulkan dana dari publik dengan menukarkan kepemilikan perusahaannya untuk mencari daerah yang memiliki rempah-rempah yang akan dijual kembali di negara mereka. Pada zaman itu, di Eropa, rempah-rempah merupakan komoditas yang langka, dan barang tersebut bisa dijual dengan harga yang tinggi. VOC membagi kepemilikannya menjadi beberapa bagian kecil agar bisa mendapatkan dana dari banyak orang. Dengan penggalangan dana dari publik ini, VOC dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar, melebihi bila VOC hanya mengandalkan modalnya sendiri. Pada saat itu, mereka menggalang dana sebesar 6.424.578 gulden atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Perdagangan saham ini tidak berhenti sampai di sini.
orang juga bisa membeli saham VOC melalui pasar sekunder. Sebagai contoh, misalkan ada orang yang kita sebut saja A, sudah memiliki 1 lembar saham di VOC. Namun, ada si B yang juga ingin ikut membeli, tetapi penggalangan dana sudah ditutup. Akhirnya, B dapat membeli saham dari si A lewat bursa saham di kala itu. Inilah yang terjadi ketika kita jual beli saham di bursa sampai hari ini. Zaman sekarang, lebih mudah untuk melihat lembaran saham yang perusahaan keluarkan, karena sudah ada di akta perusahaan. Sebagai contoh, kita ambil dari anak perusahaan salah satu perusahaan terbuka di Indonesia. Di sini, kita bisa lihat bahwa perusahaan itu terdiri dari 33.500 lembar yang dihargai 5.000 per lembarnya. Di anak perusahaan ini, ada 5 pihak yang memiliki saham atas kepemilikan perusahaan tersebut. Mereka harus setor Rp5.000 untuk mendapatkan 1 lembar saham dan setiap orang memiliki jumlah saham yang berbeda-beda. Pembagian seperti ini tidak hanya berlaku di perusahaan terbuka saja, melainkan di semua perusahaan baik besar maupun kecil, terbuka maupun private. Transaksi jual beli saham perusahaan terbuka harus melalui bursa, seperti kita membeli sayur di pasar tradisional atau supermarket. Ibarat sayur itu saham, sedangkan supermarket itu bursanya. Tapi perlu diketahui, ketika kita membeli saham publik lewat bursa, kita hanya membeli sebagian kecil dari kepemilikan perusahaannya. Sebagai contoh, ada PT Astra International Tbk yang porsi masyarakatnya hanya 49,89%. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk di 7,5%, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang porsi saham masyarakatnya di angka 19,47%. In most cases, saham yang diperjualbelikan adalah saham yang dimiliki oleh masyarakat. Kalau kalian sadar, porsi masyarakat itu umumnya di bawah 50%. Bahkan, bila semua masyarakat digabung, kepemilikannya masih lebih kecil dari pengendali. Artinya, meskipun kita adalah pemilik, tetapi kita hanya bisa mengikuti suara pengendali, seperti dalam pengambilan keputusan pembelian, penjualan, capital allocation, dividen, pinjaman, penambahan modal, dan keputusan penting lainnya. Sedangkan, kita hanya sebagai pemegang saham minoritas yang pasif. Maka dari itu, ketika ingin membeli saham, selain bisnisnya harus bagus dan harga sahamnya harus murah, kita juga harus mengetahui dan memahami karakter dari pemegang saham pengendali. Tentu, kita ingin perusahaan yang kita miliki dijalankan oleh pengendali yang jujur dan fair. Jangan sampai kita sudah keluar uang untuk beli sahamnya, ternyata pemegang saham pengendali tidak pernah membagikan dividen dan malah berfoya-foya menggunakan uang perusahaan. Bagaimana sih cara menilai kualitas bisnis, karakter pemegang saham pengendali, dan kapan waktu yang tepat untuk membeli sahamnya? Ini semua ada pembelajarannya di Think. Buat kalian yang penasaran, bisa mencoba free trial di website kami www.think.id.